Kita masak di rumah, lauk 9 jam di meja masih aman. Bahkan ada yang sampai 24 jam. Tapi di sekolah, masaknya malam, dimakan pagi. Ribuan porsi bisa bikin satu kelas tumbang. Anak-anak muntah massal. Kenapa dapur rumah selamat dan dapur MBG enggak? Saya mencoba mencari jawaban kenapa makanan MBG bisa menjadi racun massal. Dan jawabannya ternyata juga menjadi peringatan makanan untuk makanan di rumah kita selama ini. Apakah kamu yakin makanan kamu di rumah tidak bernasib sama seperti di MBG? Kenapa bisa? Begitu selesai disantap, langsung muncul gejala keracunan. Sekuat apakah bakteri ini? MBG, makanan bergizi gratis, dibuat dengan volume ribuan porsi untuk sehari. Dilihat dari korbannya yang terjadi secara massal, ada kondisi ideal yang menyebabkan berkembangnya bakteri seperti E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Bacillus cereus yang memang ditemukan di sampel makanan MBG. Ini bakteri kok kayak nama manusia purba ya. Kondisi ini dapat diprediksi karena 5 faktor. Pertama, pencucian bahan. Ribuan potong bahan dicuci sekaligus malam hari. Bisa jadi ada potongan atau bagian yang nggak kelihatan. Mencuci bersih hanya mengurangi kontaminasi yang ada di luar. Bagian dalam masih ada bakterinya. Nanti bisa dimatikan ketika dimasak di suhu panas. Jika bahan awal tidak dicuci bersih, tingkat adanya patogen tentu akan lebih tinggi. Patogen ini bisa berasal dari virus, jamur, bakteri, atau parasit. Nah, mereka ini bisa menyebabkan penyakit karena bisa menghasilkan toksin. Toksin itu racun. Kalau di rumah, bisa dibilas berkali-kali sampai benar-benar bersih karena bahannya dikit. 2. Proses masak. Suhu panas ketika memasak bisa bunuh bakteri aktif, tapi ada bakteri yang kebal hukum, namanya spora. Spora ini nggak aktif, dia lagi sleep mode kayak bakteri Bacillus cereus, dan mereka bisa tahan panas sampai 120 derajat Celcius. Nah, spora ini bisa bangun lagi kalau makanan disimpan lama. Ketika memasak di panci besar, bahan numpuk dalam kuali dan panas bisa tidak merata, bagian bawah bisa gosong. Bagian atas atau tengahnya bisa aja setengah matang. Misal, kalau ada ayam yang kurang matang, bakteri atau sporanya bisa selamat. Spora bisa aktif di usus dan menghasilkan racun. Kalau di rumah, kuali kecil, masakan sedikit, panas bisa merata. Semua bagian mudah dikontrol dan matang sempurna. 3. Jenis menu dan bumbu. Awal-awal MBG ini diadakan, kita sering dengar keluhan siswa. Makanannya nggak enak. Bisa kita prediksi, bumbunya kurang. Dulu saya pernah dengar, koreksi jika salah, makanan lebih hambar lebih sehat. Ya mungkin yang saya dengar dulu untuk menghindari penggunaan micin yang terlalu banyak. Setelah saya cari tahu, ternyata makanan netral, hambar, dan berair yang berkuah atau yang sedikit nyemek-nyemek gitu, lebih cepat rusak dan lebih disukai bakteri patogen. Bumbu tidak hanya untuk bikin makanan jadi enak. Bumbu makanan juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri, seperti pada garam, asam, cabai, bawang-bawangan, dan lain-lain. Ini hanya beberapa contoh bumbu dan manfaatnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk contoh lebih banyak, sesuai bumbu yang Anda gunakan di rumah, silahkan di-searching sendiri. Nah, kalau masakan di rumah, kita masak banyak lauk berbumbu pekat, seperti rendang, semur, balado, banyak rempah, minyak, santan, garam, yang punya efek antimikroba alami, relatif masih aman di rumah. 4. Kontaminasi silang. Faktor kontaminasi ini bisa terjadi dalam lingkungan, seperti di dapur, pasar tradisional, dan alat-alat reuse, seperti sendok, piring, panci, kuali, dan food tray yang piring digunakan sebagai alat makan untuk MBG, serta juga tangan-tangan manusia. Kalau lingkungan dapur tidak higienis, bakteri dari luar bisa masuk ke bahan makanan. Bukan cuma makanan mentah aja yang bisa jadi sarang bakteri ini. Menurut Centers of Disease Control and Prevention, CDC, air yang tercemar atau bahkan peralatan dapur yang nggak bersih juga bisa jadi media penularan. 5. Penyimpanan. Ini bagian yang paling riskan waktu bakteri itu berkembang kembali. Dan ini yang sering di rumah kita abaikan. Setelah dimasak, jika ribuan porsi disimpan di panci besar dalam suhu ruang, selama 6-10 jam, ini kondisi paling ideal untuk bakteri berkembang biak jutaan kali lipat dan bikin racun.
Bahkan bakteri kebal hukum tadi yang berbentuk spora bisa aktif kembali jika disimpan lama pada suhu ruang. Kalau ada satu potong tidak matang atau setengah matang, potongan ini sudah terkena kontaminasi awal, lalu disimpan bersama ribuan porsi lain di wadah besar. Bakteri dari satu potong tadi bisa berkembang biak dan menyebar ke seluruh potongan lainnya. Menu yang rawan penyebaran dan surganya bakteri ada pada kadar air tinggi, pH yang netral, kayak sayur berkuah, lauk goreng sederhana, dan telur rebus. Volume makanan yang besar membuat proses pendinginan jauh lebih lama, dan bakteri suka hidup dan berkembang pada suhu hangat ini. Pertumbuhan mereka jadi jauh lebih cepat. Nah, jika makanan itu sudah mencapai suhu ruangan, apakah sudah aman? Tentu tidak. Pada suhu 5-60 derajat Celcius, bakteri ini masih hidup. Tapi mereka pestapora pada suhu 30-45 derajat Celcius. Jika masakan langsung dibagikan ke dalam tray aluminium yang bisa menahan hangat dan ditutup, bisa lebih berbahaya lagi jika suhu tidak di atas 60 derajat Celcius. Makanya ibu-ibu atau siapapun selesai masak, masakan itu nggak langsung ditutup dulu. Dibiarkan terbuka, uapnya keluar, kemudian setelah makanan dingin, baru ditutup. Ini bukan supaya makanannya nggak lembab, tapi supaya bakteri nggak betah hidup dalam makanan itu. Jadi, kalau makanan hanya disimpan di tudung saji, itu hanya untuk menghindari lalat dan debu, tidak untuk mematikan pertumbuhan bakteri dalam makanan tersebut. Bedanya yang di rumah, volume masakan kecil, dianginkan sebentar bisa lebih cepat dingin, nggak lama terjebak di suhu hangat. Tapi penyimpanan dalam suhu ruang dalam tudung saji atau tempat penyimpanan makanan lainnya lebih dari 8 jam adalah hal lumrah yang kita lakukan di rumah, bukan? Nah, dengan kejadian MBG bisa membuat kita belajar bahwa kebiasaan ini salah. Pakar gizi yang juga dosen Departemen Gizi Masyarakat IPB University, Resi Nurdiani, mengatakan makanan sebaiknya hanya ada dalam suhu ruang 2-4 jam saja. Setelah itu disimpan di lemari es. Kalau mau dimakan, bisa dipanaskan lagi makanannya. Nah, baik dapur MBG dan kita di rumah harus punya perhatian khusus di sini. Seberapa cepat bakteri itu menyebar? Menurut analisis matematis UNS, hanya butuh 8 jam bakteri berkembang biak hingga makanan basi. Mereka berkembang biak dengan melakukan pembelahan diri. Dalam kondisi ideal, suhu cocok, makanan kaya nutrisi, satu sel bakteri bisa membelah jadi 2 setiap 17 menit. 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Artinya, dalam 8 jam, satu bakteri bisa jadi jutaan. Bisa mencapai jutaan sel per gram makanan. Cukup untuk menimbulkan gejala keracunan. Apakah selama ini kita di rumah juga memakan makanan terkontaminasi? Kenapa kita tidak keracunan? Butuh dosis atau jumlah bakteri tertentu untuk memicu gejala. Kalau jumlah bakteri masih kecil, tubuh bisa menoleransi. Jenis bakteri juga menentukan ada bakteri pembusuk atau hanya merubah bentuk makanan. Faktor tubuh sehat, asam lambung kuat, bisa menetralisir sebagian bakteri. Tapi bakteri patogen bisa menyebabkan penyakit. Terus kenapa bisa siswa selesai makan langsung keracunan? Apa ada sesuatu di balik ini atau memang begitulah ilmiahnya? Dengan banyaknya kasus keracunan MBG, saat ini sudah mendekati 7.000 siswa di berbagai tempat di Indonesia. Kita jadi kepikiran, coba kalau MBG dikasih aja duitnya ke orang tua, terus orang tua yang masak. Kan lebih aman. Ada yang berpandangan sebaliknya. Yakin 10.000 dibuat di rumah jadi makanan bergizi. Jangan-jangan belum sampai dimasak, sudah jadi iPhone duluan tuh duit. Atau sudah digadai ke deposit oleh bapaknya. Niat mau kritik program MBG, malah jadi autokritik ke diri sendiri. Nah, itulah sekelumit tantangan makanan dan MBG. Orang sebut ini makanan beracun gratis. Kalau saya sebutnya makanan berjatah gratis. Atau makanan berakibat gratis. Nah, bagi yang sering nebeng gratisan makan di kosan temannya, hati-hati aja lo ya. Kadang faktor-faktor penyebab kontaminasi bakteri ini selalu kita sepelekan di rumah. Dengan kejadian MBG ini bisa menjadikan pelajaran. Untuk kita di rumah, sayangilah keluarga Anda. Dan pelajaran untuk program MBG, sayangilah generasi penerus bangsa Anda. Dan untuk pemerintah, sayangilah, ya sayanglah
Itu saja untuk video kali ini. Silahkan interpretasikan, berikan pendapat Anda, jangan lupa juga kasih like dan subscribe channel ini. Terima kasih.